Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Diriwayatkan atau dihikayatkan, diceritakan pada masa lampau ada dua orang yang pergi mencari ikan di suatu tempat. Orang itu yang pertama agamanya adalah beragama Islam. Kemudian yang satunya bukan beragama Islam atau non-muslim atau yang disebut dengan orang kafir. Kedua orang tersebut pergi ke suatu tempat untuk mencari ikan, dan tempatnya itu adalah tempat yang sama, bukan tempat yang berbeda. Artinya di tempat itu ikannya sama, jumlah ikannya sama, macam ikannya pun juga sama. Namun si kafir itu setiap kali dia itu melepas pancingnya, mengucapkan ucapan atau menyebut nama sesembahannya, yaitu berhala. Setiap kali dia mengangkat pancingnya itu, dia selalu mendapatkan ikan yang cukup juga dibanggakan, sampai tempat menampung ikannya itu penuh karena banyaknya ikan yang didapat oleh orang kafir tersebut. Sementara si mukmin itu setiap dia kali melepas pancingnya itu selalu membaca atau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun setiap kali pancingnya itu ditarik, diangkat oleh si mukmin atau si Islam itu, tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Bahkan sampai hampir datang waktu maghrib, waktu akan sholat maghrib, dia mendapatkan satu ekor ikan. Si mukmin itu hanya mendapatkan satu ekor ikan, padahal setiap kali melepas pancingnya itu selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak mendapatkan ikan setiap kali dia menarik pancingnya itu dari dalam kolam tersebut. Lalu kemudian di hampir waktu maghrib tiba, dia mendapatkan satu ekor ikan, tapi ikan tersebut yang diperoleh itu melompat ke dalam kolam tersebut dan menghasilkan 0 ekor ikan, tidak mendapatkan satu ekor ikan pun sampai datangnya waktu maghrib. Lalu melihat keadaan si mukmin tersebut yang tidak mendapatkan satu ekor ikan waktu pulang ke rumahnya, sementara si kafir itu mendapatkan banyak ikan, padahal menyebut nama berhala, bukan menyebut nama Allah. Melihat keadaan demikian itu, malaikat yang mendampingi si mukmin atau si Islam itu merasa kecewa dengan apa yang terjadi pada si mukmin itu. Lalu kemudian malaikat itu menyesal menjaga si mukmin tersebut dan naik ke langit.
Kemudian malaikat itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tempat yang telah disediakan untuk si mukmin ke dalam atau di dalam surga, sehingga malaikat itu berkata, demi Allah, tidak berarti apa-apa penderitaan orang Islam tersebut di dunia jika kelak ia akan mendapatkan ganjaran yang seperti disaksikan di dalam surga itu. Artinya segala kemewahan yang diderita, yang didapatkan, yang diterima di dalam surga itu menyebabkan si malaikat itu bergembira melihat si mukmin walaupun dia itu tidak mendapatkan seekor ikan, namun karena kesabarannya menghadapi cobaan di saat mencari ikan itu, ternyata ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlipat-lipat atau balasan yang diperoleh oleh si mukmin itu nanti di hari kiamat, sehingga malaikat itu mengatakan tidak berarti apa-apa penderitaan si mukmin atau orang Islam tersebut, walaupun orang Islam itu tidak memperoleh satu ekor ikan di saat mencari ikan dengan membaca atau menyebut nama Allah, namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang berlipat-lipat nanti di akhirat kelak. Sementara si kafir itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana berat siksa terhadap orang non-muslim atau orang yang tidak Islam itu, atau yang disebut dengan si kafir di dalam neraka itu, sehingga malaikat itu berkata, demi Allah, tidak berguna apa yang didapat daripadanya di dunia itu, walaupun dia mendapatkan berlipat-lipat kemewahan di atas dunia, namun semuanya itu adalah sia-sia, tidak mendapatkan ganjaran yang bagus nanti di akhirat kelak. Maksud atau makna dari kalimat atau cerita tersebut, walaupun orang kafir itu dengan isi kehidupannya itu selalu membantu orang-orang yang lemah, memperjuangkan orang-orang yang lemah itu, bagaimanapun perjuangan orang-orang kafir itu terhadap masyarakat, terhadap kaum atau umatnya atau warga masyarakatnya, namun dia itu mati dalam keadaan kafir, si kafir itu mati dalam keadaan kafir, tidak berarti, artinya sia-sia semua ibadah atau kebaikan-kebaikan yang dilakukannya itu. Sementara si mukmin itu, walaupun dia itu menderita hidupnya di dunia, namun karena dia itu tetap bersabar dan bersabar terus, rela dan reda atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya, dia selalu bersabar dan terus berjuang, selalu rajin melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan mendapatkan ganjaran kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat Allah akan menolak alasan 4 orang dengan 4.
menolak alasan orang-orang kaya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jika si kaya berkata, kekayaan itulah yang menyebabkan aku sibuk sehingga tidak sempat beribadah, lalu orang tersebut akan dijawab, engkau tidak lebih kaya dari Sulaiman, tetapi kekayaannya tidak melupakannya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jika hamba sahaya berkata, karena saya sebagai hamba sahaya, maka saya tidak dapat bebas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang tersebut dijawab, Yusuf alaihissalam menjadi hamba sahaya, tetapi kehambaannya tidak menghalangi untuk melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terhadap orang miskin dengan Nabi Isa alaihissalam, jika si miskin berkata, kemiskinanku itulah yang menghalangi aku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut akan dijawab dengan, engkau tidak lebih miskin dari Nabi Isa alaihissalam, tetapi Nabi Isa alaihissalam tidak terhalang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia itu dalam kemiskinan, kefakiran yang sangat luar biasa. Dan terhadap orang yang sakit dengan Nabi Ayub alaihissalam, jika si sakit berkata, penyakitku itulah yang menghalangi aku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu orang itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penyakitmu itu tidak lebih berat dari penyakit Nabi Ayub alaihissalam, tetapi ia tidak terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walau bagaimanapun berat penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam tersebut. Sehingga tidak ada alasan bagi orang yang akan beralasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Orang-orang solihin senang dengan penyakit dan kesukaran itu karena menjadi penebus dosa. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, orang tidak suka kemiskinan dan saya suka, dan tidak suka mati dan saya suka, dan tidak suka penyakit dan saya suka. Saya suka penyakit karena menjadi penebus dosa-dosaku, dan aku suka miskin sebab menyebabkan tawadukku kepada Tuhanku, dan suka mati karena rindu kepada Tuhanku. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man ruziqahunna faqad ruziqa khairat dunya wal akhirah, ar-ridha bil qada was sabr 'alal bala wad du'a'u indar raha. Tiga macam siapa yang mendapatkannya maka ia telah mencapai kebaikan dunia dan akhirah. Yang pertama, ridha terhadap qada qadar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadanya. Yang kedua, sabar atas berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dan yang ketiga yaitu berdoa di waktu dia dalam keadaan senang, dalam keadaan mendapatkan berbagai macam nikmat-nikmat, mendapatkan rezeki yang banyak yang berlimpah, selalu berdoa, tidak lupa akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.